tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 251054649225. Hari ini Senin 15 September 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MA Unggulan Al-Afkar di Desa Karangsari dengan materi kebutuhan manusia. Saya juga akan menunjukkan KTP saya sebagai bukti verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah sikat gigi? Sudah. Coba sekarang anak-anak berdiri dulu. Saya cek kerapiannya dulu ya. Kerapiannya cek dulu. Sudah pakai topinya semua. Bajunya dimasukkan ya? Sudah dimasukkan semua? Pakai kaos kaki? Ya, sudah. Sekarang coba cek kanan kirinya. Ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, mohon untuk dibersihkan dahulu ya. Jika sudah bersih, sudah rapi, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Enggak ada ya? Ya, karena di sini enggak ada yang cewek ya. Yang cewek ada di pondok pria. Dipisah karena di sini adalah pondok pesantren. Jadi dipisah antara laki-laki dan perempuan. Oke, silakan duduk kembali. Coba sekarang ada yang kita masuk? Ya, semua ya. Ya, saya coba absen dulu. Dan yang pertama Abdul Munis. Hadir. Terus Jailani Effendi. Muhammad Alfan Tauladan. Terus Muhammad Alvin Arrosyad. Muhammad Zul Aidi. Muhammad Khairun Nasib. Muhammad Riko Sanjaya. Terus Muhammad Royhan Ubaidillah. Terus Muhammad Zakaria. Terus Sandi Nabihan Khalid. Masuk semua ya? Ada yang belum absen? Sudah semua ya? Oke. Sekarang untuk ketua kelas mohon
banyak atau tidak terbatas. Kesediaannya barang sedikit, tetapi kebutuhan itu lebih besar atau lebih penting. Contoh-contoh dari kelangkaan yang apa? Ada apa saja? Ya, ada air bersih. Itu contoh dari kelangkaan. Apalagi selain air bersih? Kelangkaan BBM. Terus apa lagi? Apa kira-kira? Contoh dari kelangkaan. Apa lagi? Masker ya. Pernah kan? Waktu itu waktu ada COVID itu ada kelangkaan yang namanya masker karena kebutuhannya itu lebih banyak. Terus yang memproduksi itu cuma sedikit. Ya. Terus dampaknya kira-kira apa? Kalau ada kelangkaan itu dampaknya kira-kira apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Iya, harganya akan semakin naik. Yang awalnya cuma 1.000 bisa naik menjadi 2.000, bisa naik menjadi 3.000. Kemarin saja bensin pernah langka. Yang awalnya hanya 12.000, yang eceran itu naik menjadi 15.000. Ada yang 20.000, ada yang 25.000. Ya, itu disebabkan karena kelangkaan. Kelangkaan itu dampaknya harga akan menjadi lebih mahal. Ya, masih ingat semua berbicara tentang kelangkaan ya? Ya, untuk hari ini saya punya video. Ada video untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini. Anak-anak mohon untuk diperhatikan. Ya, untuk sementara kita explain dulu biar semangat. Ya, tepuk semangat. Semangat. Coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ya, ini saya perlihatkan dulu videonya. Nanti anak-anak perhatikan ya. Bisa dilihat enggak? Saya. Hai teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku bersama papa, mama dan adikku. Kami akan berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan kami selama bulan puasa.
Kira-kira video yang tadi itu menjelaskan tentang apa? Kebutuhan Tentang kebutuhan manusia. manusia. Itu menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Semua manusia itu pastinya membutuhkan sesuatu. Kira-kira apa saja kebutuhan manusia yang kalian ketahui? Apa saja? Makanan. Makanan. Terus apa lagi? Kebutuhan manusia. Minuman. Terus apa lagi? Hah? Hah? Kesehatan atau obat, ya. Terus apa lagi? Olahraga. Terus apa lagi? Satu lagi? Beribadah. Kalau misalkan kita kan sekarang sebagai siswa, kebutuhan siswa itu apa saja? Buku. Buku. Terus apa lagi? Pensil. Apa lagi? Pulpen. Terus apa lagi? Penggaris. Terus tas, seragam, ya, banyak sekali. Itu kebutuhan kita sebagai siswa. Kalau sebagai santri, kebutuhannya apa saja kira-kira? Peci atau songkok, ya. Terus apa lagi? Sarung. Apa lagi? Al-Quran. Nakwa. Ya, itu kebutuhan kita sebagai santri. Kalau misalkan contohnya pekerjaan, contohnya dokter. Kita sebagai dokter, kira-kira kebutuhannya apa saja? Obat. Alat suntik. Kalau misalkan kita ada yang pekerjaannya sebagai petani, cangkul, benih, apa lagi? Apa lagi? Hah? Pupuk, ya itu ya. Itu kebutuhan kita misalkan menjadi petani. Banyak sekali ya. Sekarang kita bahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Apa yang disebut dengan kebutuhan manusia? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kebutuhan manusia itu apa? Hah? Kira-kira ya? Kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup. Ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Boleh dicatat ya. Misalkan penting boleh dicatat. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Ya, itu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu kan banyak. Tadi sudah disebutkan satu persatu. Di sini sudah dikelompokkan, sudah diminikan atau dijadikan menjadi 4 bagian. Ada dikelompokkan menjadi 4. Ada 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan intensitasnya. Nah, kebutuhan manusia yang banyak itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah menurut intensitas. Yang kedua berdasarkan waktu. Ya, berdasarkan waktu. Kemudian yang nomor 3 adalah berdasarkan sifat. Yang keempat adalah berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek. Ya, bisa dicatat ya. Kebutuhan manusia itu tergolong menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan intensitasnya. Yang kedua berdasarkan
waktu. Yang ketiga berdasarkan sifatnya. Yang keempat berdasarkan subjeknya. Nanti kita bahas satu-satu apa itu intensitas, apa itu berdasarkan waktu, apa itu berdasarkan sifat, dan yang keempat berdasarkan subjeknya. Nanti kita bahas satu per satu. Bagian dulu ya. Kita ya, saya tulis. Oke, yang pertama adalah berdasarkan intensitas. Yang berdasarkan intensitas ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Ya, terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah primer. Yang kedua adalah sekunder. Yang ketiga adalah tersier. Yang berdasarkan intensitas itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder, yang ketiga adalah tersier. Ya. Yang primer itu adalah bisa disebut dengan kebutuhan pokok, kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya apa? Harus atau wajib. Primer itu kebutuhan yang wajib. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu yang wajib? Ya, beras atau makanan. Kita butuh makan. Kita juga butuh minum. Dan kita juga butuh apa lagi? Tempat. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan pokok atau wajib, ya, dikelompokkan menjadi kebutuhan pangan atau makanan, minuman, sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal. Untuk apa tempat tinggal? Untuk berlindung diri dari bahaya. Contohnya takutnya hujan, kalau hujan kehujanan, kedinginan, kalau panasan ya, itu. Atau melindungi diri dari makhluk hewan yang buas. Itu contoh dari primer, artinya kebutuhan pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Ciri-cirinya itu, primer itu kalau kita tidak ditinggalkan, maka kelangsungan hidup kita akan membahayakan. Contohnya misalkan kita tidak makan selama 2 hari, jadi membahayakan tubuh kita. Itu artinya kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang wajib kita miliki. Ya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Sekunder ini adalah tumbuh ketika kebutuhan primer itu sudah dilakukan. Kita sudah mempunyai makanan, minuman, dan tempat. Otomatis kita membutuhkan pendukungnya. Contohnya misalkan kita mempunyai rumah, ya, punya rumah tapi tidak ada isinya, nggak ada isinya, nggak ada TV-nya, nggak ada kipas anginnya, ya, alat masaknya. Jadi kebutuhan sekunder ini adalah pendukung dari primer. Ya, contohnya apa saja? Ya tadi itu kipas angin, sepeda motor, ya, kan pendukung dari kebutuhan primer. Ada yang ditanyakan tentang primer dan sekunder? Beda, paham tadi ya? Paham? Jadi boleh dicatat, untuk primer adalah kebutuhan pokok, ya, kebutuhan yang pokok. Kalau sekunder ini adalah kebutuhan tambahan untuk kebutuhan yang primer ini, ya. Kemudian yang nomor 3 adalah kebutuhan tersier. Kalau tersier ini sifatnya itu seperti apa ya? Barang mewah.
kebutuhan tersier itu adalah barang mewah. Contohnya apa? Barang mewah. HP. HP itu termasuk kebutuhan sekunder atau tersier? Hah? Kebutuhan tersier, bukan sekunder. Atau bisa dua-duanya? Dua-duanya. Nanti dua-duanya ya. Jadi HP itu sebenarnya masuk ke sekunder, tambahan. Contohnya misalkan kita mempunyai saudara yang jauh, ya, saudara kita jauh, misalkan di sini kan Lumajang, saudara kita ada di Jember, ya, kita otomatis membutuhkan hubungan jarak jauh. Caranya menggunakan HP itu sendiri. Itu adalah kebutuhan tambahan ya. Tapi bisa juga ke kebutuhan tersier. Misalkan kita punya HP 1, tapi kita mau beli lagi HP 2, padahal kita sudah mempunyai 1, tapi kita masih membutuhkan 2. Itu bukan sekunder lagi, tapi berubah menjadi tersier atau barang mewah. Atau lagi misalkan kita tidak punya HP, tapi HP-nya beli yang mereknya iPhone. Ya, iPhone kan harganya mahal. Ada yang berapa harganya kalau iPhone? 7 juta. 7 juta ke atas ya. Ada yang 15 juta ya. Itu kalau HP itu bukan sekunder lagi, tapi masuk kepada tersier atau barang mewah. Ya, intinya kalau tersier itu untuk gaya-gayaan lah. Ya, untuk gaya-gayaan, bukan untuk dimanfaatkan. Yang manfaat cuma gengsi kepada teman-temannya bisa jadi ya. Itu tentang primer, sekunder, dan tersier ya. Untuk yang berdasarkan waktu ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, dan kebutuhan yang masa depan. Jadi kita membutuhkan itu bukan hanya sekarang, tapi bisa untuk masa depan. Contohnya, kalau yang sekarang, kebutuhan sekarang seperti apa? Obat. Ya, kita misalkan sakit, berarti kita membutuhkan obat sekarang. Ya, otomatis harus ke mana? Kalau ke apotek atau ke dokter. Ya, kebutuhannya itu sekarang waktu terjadi apa-apa. Jadi harus ada sekarang. Kebutuhannya harus langsung dikerjakan. Ya, tuh. Kemudian apa lagi? Makan. Ya, misalkan kita lapar. Ya, otomatis kita membutuhkan makan sekarang. Ya, sama dengan primer tadi kebutuhannya makan. Kalau kita haus berarti butuhnya minum. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya